Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Tiba-tiba tangisan dan dendam menghancurkan keheningan di aula utama klan Yan. The Great Patriarch sudah mati. Setiap penonton adalah murid, anak, keluarga dan orang bodoh menatap sisa-sisa darah di kaki tahta pusat. Patriarch Yan Gao adalah malaikat pelindung keluarga, tetapi bagi murid-murid ini pria itu lebih dari itu. Dia adalah dewa tak terkalahkan yang disembah oleh banyak orang. Namun pada hari ini dewa tak terkalahkan yang dikenal sebagai Yan Gao gagah berani dan heroik terbunuh dalam satu pukulan pedang oleh musuh. Di tengah semua keterkejutan ini, suara Su Fan terdengar di telinga mereka. Tangkap pembunuhnya. Setelah teriakan ini, seluruh aula meledak dalam teriakan. Banyak anggota keluarga meraung kesakitan, yang lain buru-buru lari dan yang lainnya menyibukkan diri untuk mencari pembunuhnya. Semuanya panas, tidak ada tindakan dan mereka semua tahu itu. Bagi mereka tahu bahwa bagi musuh untuk dapat membunuh Patriarch dengan satu pukulan pedang memusnahkan mereka semudah membalikkan tangan. Tetap saja kekacauan terus terjadi dan tubuh-tubuh yang panik berkeliaran di aula utama. Di tengah tampilan yang kacau ini, Su Fan yang lebih tua menunjuk ke tetua kedua di depannya. Tetua kedua memiliki ekspresi yang sangat jelek dan berbicara kepada Yan Suo sesepuh lainnya. Kakak laki-laki kita adalah murid generasi ketiga dari sekolah pedang giok. Siapapun yang berani melawannya akan menimbulkan kemarahan sekolah di belakangnya. Hubungi sekolah pedang giok dan minta mereka untuk menangani masalah ini. Su Fan juga setuju jika klan Yan kita menyerahkan 90% dari keuntungan senilai seabad ke sekolah pedang giok, mereka kemungkinan akan menerima permintaan kita. Jauh dari sana, guru Yan Gao Yudian generasi kedua yang abadi keemasan tingkat 8 berdiri di permukaan planet tanpa nama di bidang bintang Teluk Indigo. Pria itu sedang bersiap untuk menggunakan susunan teleportasi planet ini untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba disiagakan oleh jimat transfer suara di cincin spasialnya. Dia menghentikan langkahnya dan mengeluarkan jimat itu. Di ujung yang lain adalah salah satu muridnya bernama Feng San. Tuan, telah terjadi insiden besar. Berdiri di samping deretan teleportasi besar, Yudian berhenti dan mengguncang dirinya sendiri tanpa daya. Dia memiliki banyak murid, tetapi di antara mereka Yan Gao memiliki kekuatan terendah dan bakat terburuk dengan watak terbaik. Pria itu tidak merasa bingung atau gentar dengan tugas apapun. Bagi murid Yan Gao, dia merasa memiliki hubungan khusus dengan pria itu. Dalam banyak hal dia sangat mirip dengan Yan Gao. Sebagai praktisi sekolah pedang giok generasi kedua, dia adalah kerdil dari 8 murid generasi kedua. Di mana 7 lainnya semuanya adalah emas abadi tingkat 9, dia hanya abadi emas tingkat 8. Tetapi dalam hal kedewasaan, strategi dan pengelolaan sejauh ini dia adalah yang terbaik dari semua murid generasi kedua. Demikian pula Yan Gao adalah murid yang paling lemah tapi paling dewasa. Ketika dia melihat Yan Gao, dia melihat dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu, sampah yang kerdil. Jadi ketika dia akan meninggalkan galaksi Silver Stream, dia bersiap untuk membiarkan Yan Gao mengambil alih semua masalah di planet Komando Galaksi, planet Daun Merah. Menghilangkan ingatannya, dia mengirim balasan Feng San, tidak perlu terburu-buru. Anda harus mencoba belajar sedikit dari junior Yan Gao Anda untuk menjadi sedikit lebih tenang. Dia memarahi ringan dan bertanya, baiklah kalau begitu, masalah apa yang menyebabkan keributan seperti itu? Balasan yang terengah-engah itu membuatnya jatuh ke tanah dan membuatnya linglung. Tuan Yan Gao telah terbunuh. Akhirnya dia tergagap. Apa yang kamu katakan? Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Sehari yang lalu muridnya Yan Gao mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia telah menembus tahap abadi emas level 6 ke level 7, tapi hari ini orang di ujung sana dengan hati-hati memilih kata-kata berikutnya, saudara laki-laki Yan Gao telah meninggal. Pembunuhnya adalah pedang abadi yang telah membunuhnya di aula utama klan Yan dengan berani dan tidak menyamar. Ada jeda yang terlihat saat pria itu menelan ludah dan melanjutkan, berita ini baru saja dikirim oleh anggota klan dari keluarga Yan. Yudian merasa sedikit pusing tapi segera pulih cukup untuk menjawab, Feng San, kamu bilang pembunuhnya adalah pedang abadi kan?
Siapa ini? Suaranya bergetar sedikit karena amarah. Feng Shan menjawab, guru saya telah menanyai klan Yan tentang kejadian itu. Mereka memberikan penjelasan rinci tentang penampilan orang tersebut, tetapi hanya dengan penampilan pembunuhnya kami tidak dapat secara akurat menentukan siapa pembunuhnya. Setelah berduka atas muridnya yang hilang untuk waktu yang sangat singkat, dia telah memulihkan penampilannya yang kaku penuh perhitungan dan menginstruksikan muridnya. Tidak ada yang perlu khawatir tentang masalah ini untuk saat ini. Adapun urusan di planet Daun Merah serahkan kepada saudara laki-laki tertua Anda. Tentang insiden Yan Gao, tunggu sampai aku kembali. Dia bukanlah orang yang akan membiarkan emosi mengaburkan penilaiannya. Dia bisa dengan jelas memahami bahwa siapapun yang bisa membunuh emas abadi level 7 di siang hari bolong dengan berani dan tidak tersamar pasti memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Ya Tuan, di ujung lain Feng Shan akhirnya kehilangan napas. Dia juga tahu pembunuhnya harus memiliki kekuatan melebihi Yan Gao, tentu saja tidak ingin menyelidiki sosok seperti itu. Yudian menarik manik-manik jimat transfer suaranya dan melangkah maju ke arah teleportasi. Dia adalah pria yang memegang tanggung jawab besar. Tidak hanya dia adalah perwakilan dari master sekolah dari sekolah pedang giok, tetapi dia juga akan pergi atas nama Kaisar Yu dan alam iblis sebagai perantara mereka dalam hal-hal penting. Jadi dia tidak bisa menundanya sedikit. Dia akan mencapai tujuannya di inti dan planet komando bidang bintang Teluk Indigo bintang matahari biru. Dari sini ke sana dan hal-hal yang menyertai sisi alam iblis juga, itu semua akan memakan banyak waktu. Scene berpindah di dalam taman bambu. Dua tetua keluarga Liu hadir untuk berterima kasih kepada Qin Yu tentang permintaan mereka. Patriark dari klan Liu adalah yang pertama berbicara. Tuan Qin, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya tentang cobaan baru-baru ini. Dia baru saja dikirimi kabar baik. Dengan kematian Yan Gao, keluarga Yan bisa ditekan dengan mudah. Qin Yu tertawa ringan, itu hanya masalah kecil, tidak perlu bersyukur padaku. Bagaimanapun itu adalah paman bela diri saya yang telah menerima permintaan Anda. Ada satu hal yang tidak disukai oleh paman bela diri saya. Sang Patriark Ming Han tampak bingung dengan masalah apa. Qin Yu meniru tampilan bingung Ming Han. Anda telah mengatakan bahwa keluarga Yan telah mengendalikan susunan teleportasi untuk sebagian besar waktu. Kekayaan mereka harus ratusan kali lebih besar dari milik Anda. Paman bela diri saya bingung mengapa membunuh Patriark dan pemimpin klan Yan hanya menghasilkan beberapa ratus juta. Dia benar-benar bingung dengan hasil ini. Dia memperhatikan perubahan pada ekspresi wajah dari dua tetua yang membeku. Tuan Qin, tentang ini apakah Anda tidak tahu? Dia menggaruk kepalanya dengan mata batinnya. Dia mungkin telah mengajukan pertanyaan bodoh lainnya. Dia tidak dapat menyangkal pemahamannya tentang masalah di alam abadi sangat kurang. Apa yang bisa dia lakukan selain bertanya? Saat itu saya telah memberitahu paman bela diri saya bahwa klan Yan pasti memiliki kekayaan besar, tetapi setelah dia membunuh dua anggota klan teratas, dia menyadari kekayaan gabungan mereka cukup buruk. Itulah mengapa saya mengangkat masalah ini dengan Anda berdua. Ming Han dan pemimpin klan Liu bertukar pandang. Tampaknya Tuan Qin tidak memahami cara kerja masyarakat dalam alam abadi. Ming Han menjelaskan selama bertahun-tahun mengendalikan susunan teleportasi itu akan menghasilkan jumlah kekayaan yang mengejutkan jika semuanya milik pengendali klan Yan. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kekayaan beberapa ratus kali lebih besar dari keluarga saya. Namun lebih dari 90% pendapatan dikumpulkan oleh sekolah pedang giok sebagai pajak dari planet ini. Sekolah pedang giok akan mengumpulkan pajak dari semua yang ada di wilayahnya dan memberikannya kepada Kaisar Yu. Dia berhenti mengambil nafas panjang dan melanjutkan. Kaisar Yu mengontrol wilayah yang luas dan bagaimana mungkin dia tidak memberlakukan pajak untuk semua wilayahnya. Dari Ember Moon uang diberikan ke sekolah pedang giok kemudian diteruskan ke Kaisar. Lewat sini pemahaman sadar pada Qin Yu, jadi itu seperti pajak di negara bangsa dan dinasti pesawat fana. Sebagian besar pajak dibayarkan kepada badan pemerintahan negara. Dalam hal ini sekolah pedang giok dan sejenisnya adalah badan pemerintahan negara bagian membekukan dan mengumpulkan pajak daerah individu. Sedangkan Kaisar Yu dan Kaisar Suan dan sejenisnya mirip dengan raja.
Matanya berbinar saat membayangkan jumlah kekayaan terkonsentrasi di tangan orang-orang seperti Kaisar Yu. Bahkan jika sebagian besar diserahkan kepada raja yang berkuasa, mereka yang hidup di bawah mereka menjalani kehidupan yang terlindungi dengan baik. Kekayaan mereka setidaknya beberapa lusin kali lebih besar dari saya keluarga Liu. Ming Han melihat sekeliling dan berkata, jadi mencari perlindungan dari raja seperti Kaisar Yu akan sangat menguntungkan. Qin Yu tersenyum dengan pengakuan Tuan Liu benar. Dengan upeti yang dibayarkan dari keuntungan dari arai teleportasi, hanya dengan begitu Anda akan dapat mencari perlindungan yang sesuai dari Kaisar Yu. Setidaknya sebagian dari keuntungan akan tersisa di dalam keluarga jika seseorang tidak mencari perlindungan dari Kaisar Yu. Peluang untuk mendapatkan kekayaan besar jauh lebih sedikit, bukan? Ming Han membenarkan. Iya, Qin Yu berkata tidak lebih dan hanya menyesap tehnya. Melihat yang pertama tidak akan mengajukan pertanyaan lagi, Ming Han memberi isyarat selamat tinggal Tuan Qin, kita akan pergi. Qin Yu tertawa, baiklah, aku tidak akan mengirimmu pergi. Di satu sisi seorang pemuda energi melompat ke lapangan dan membungkuk dengan hormat, murid ini menyapa tuannya. Qin Yu mengangkat satu jari dan menunjuk ke hadiah yang ditinggalkan oleh patriark keluarga Liu. Barang-barang ini ditinggalkan oleh keluarga Liu yang tidak saya gunakan. Karenanya mereka menjadi milik Anda mulai sekarang. Dia tidak peduli dengan pernak-pernik yang tidak berguna ini. Muridnya tercengang. Hansu masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan ingin memastikannya. Guru, apakah Anda mengatakan Anda memberikan semua ini kepada saya? Qin Yu mengangguk ringan, cepatlah, aku punya masalah untuk didiskusikan denganmu. Nadanya mendekati ketidaksenangan. Hansu takut akan amarah Qin Yu dan buru-buru menyimpan barangnya. Hansu, aku sudah lama tidak menganggapmu sebagai muridku, tapi bagaimanapun aku bisa merasakanmu memiliki beberapa perubahan luar biasa pada dirimu. Nadanya serius dan dalam yang bergema di dalam tubuh Hansu. Perubahan? Hansu ingin tertawa terbahak-bahak. Hari-hari ini tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya dengan cara apapun dan pemimpin klan menyapanya dengan sopan. Dalam waktu yang sangat singkat dia telah berubah dari keluarga yang jelek menjadi permata keluarga yang paling berharga. Untuk itu dia merasa sangat puas akhir-akhir ini. Nada suara Qin Yu mereda dan menjadi lebih dingin. Di masa lalu Anda bekerja keras untuk berlatih, tetapi saat ini saya telah melihat penurunan tajam dalam jumlah waktu yang Anda habiskan untuk pelatihan. Seringkali saya melihat Anda berpesta di luar dan bermain dengan murid klan Liu itu. Apa yang saya katakan semuanya benar, bukankah begitu? Apa yang dikatakan Qin Yu adalah inti masalahnya. Kebenaran menembus Hansu seperti pisau dingin. Memang benar dia menghabiskan hari-harinya dengan terlalu santai. Dia tidak punya ambisi, jadi dengan sedikit pengakuan yang dia dapatkan dari keluarganya sudah tercapai. Tidak ada lagi yang dia inginkan, karena itu dia menjadi berpuas diri. Hansu buru-buru meminta maaf, murid ini salah. Tidak, kamu tidak salah. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Akulah yang salah, tuan kamu. Hansu merasa panik, jantungnya berdebar kencang, telinganya semakin cepat. Qin Yu menghela nafas dengan putus asa, seolah-olah dia mencaci maki dirinya sendiri. Jika saya tidak muncul, maka mungkin Anda akan berlatih dengan teguh meskipun mendapat hinaan dari orang lain. Tapi suatu hari melalui ketekunan Anda akhirnya akan mencapai tahap duji dan seterusnya. Anda bisa menjadi makhluk abadi yang lepas atau abadi yang normal. Kesulitan seperti itu dengan meridian Anda dan masalah tubuh lainnya tidak akan mengganggu Anda. Sejak saat itu Anda akan bangkit dari abu cemoohan seperti burung phoenix yang terlahir kembali, menyilaukan semua orang di sekitar Anda dan menaruh rasa takut akan kebesaran Anda ke dalam diri mereka, lalu melayang ke langit yang tak terduga di atas tanpa ada perlawanan. Qin Yu memiliki tampilan tak berdaya, tapi karena penampilanku hidupmu berubah. Ketekunanmu yang sama di masa lalu hancur oleh penampilanku. Qin Yu menggelengkan kepalanya lagi dan menghela nafas lagi. Hansu menjawab tanpa ragu-ragu. Itu benar tuan, tepatnya karena hubungan guru-murid antara Qin Yu dan Hansu. Itulah alasan mengapa pemimpin klan Liu sangat menyukai Hansu dan pada gilirannya semua murid dari keluarga Liu juga sangat menghormati Hansu. Kilatan tegas memasuki mata Qin Yu saat ia menatap lubang ke Hansu.
Hansu, kamu harus mengerti bahwa untuk benar-benar dihormati kamu harus mendapatkan rasa hormat itu sendiri. Yang ada hanyalah rasa malu bersembunyi di balik reputasi gurunya. Pada akhirnya citra tipis semacam itu tidak akan bertahan lama. Tanpa berkedip dia melanjutkan, kamu mungkin hidup dengan nyaman sekarang ketika aku berada di sisimu, tetapi jika suatu hari aku tidak ada, akankah kekuatan lemahmu mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarmu sekarang? Keringat dingin pecah di wajah Hansu. Pada saat ini dia akhirnya terbangun dari pemandangan mimpi dari kehidupan kelas atas yang baru-baru ini dia jalani. Apa yang didapat dari orang lain tidaklah permanen hanya dengan menggenggamnya dengan tangan sendiri, maka hal-hal yang diperoleh akan menjadi abadi. Qin Yu berbalik dan melihat ke perbatasan hutan bambu. Cukup, saya tidak ingin mengatakannya lagi kepada Anda. Aku akan segera memasuki pelatihan tertutup, tapi ketika aku keluar sebaiknya aku melihat beberapa perubahan besar padamu atau yang lain. Kamu tidak perlu repot-repot memanggilku Tuan lagi. Dari posisi membungkuk Hansu berdiri tegak tampak tegas dan dengan hormat melafalkan, tentu saja Tuan. Murid ini tidak akan mengecewakan tuannya. Di dalam ruang budidaya rahasia hutan bambu, tidak ada satu orang pun di dalam ruang rahasia. Lapisan halus kerikil berwarna teal berkilau menutupi lantai. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa 9 pedang Immortal Mansion adalah salah satu bintik kerikil di tanah. Qin Yu saat ini berada di dalam rumah warna teal itu jauh dalam meditasi. Dia sedang duduk bersila di tengah taman bunga tepat di depan air mancur yang dirancang dengan rumit yang warnanya sama dengan sisa kediamannya. Tiba-tiba matanya terbuka lebar, dulu dia sedang menatap meja batu agak jauh dari posisinya. Dia sedang mengingat kenangan saudara-saudaranya Xiao Hei dan Fei Fei dan dirinya sendiri sedang berpesta dan mengobrol riang di antara minuman. Sekarang dia hanya seorang diri. Ayah kerajaan dan saudara laki-lakinya masih berada di alam fana, tetapi Lier tercinta berada jauh-jauh di tempat yang tidak diketahui, dan saudara sumpahnya sendiri yang bisa dia ajak bicara tentang apapun berada di suatu tempat di sepanjang cakrawala alam iblis yang jauh. Apakah itu di depan bawahannya Suoyan dan Zhang Yuan atau tetua klan Liu atau muridnya sendiri, dia adalah makhluk yang lebih tinggi dengan kecerdasan, kebajikan dan karakter yang terhormat. Tapi dia juga pria yang merindukan seseorang untuk diajak bicara dari hati ke hati. Dulu dia bisa mendiskusikan frustrasinya, kejadian hari-harinya apa saja atau semuanya dengan saudara-saudaranya, tapi sekarang dia hanya bisa merenungkan masalahnya sendiri. Tekanan yang tak tertahankan padanya telah membuatnya ingin bersatu kembali dengan saudara-saudaranya lebih dari sebelumnya. Dalam sesi pelatihan pintu tertutup berikutnya, saya harus meningkatkan kekuatan jiwa saya ke tahap abadi emas dan menyempurnakan Yuanying abadi emas level 1. Dengan itu saya akan membuka dunia lapisan kedua dari Atlas, lalu saya bisa segera bersiap untuk berangkat. Begitu dia memutuskan rencananya, dia menenangkan hatinya dan memasuki keadaan meditasi untuk mengakses dan menggunakan Soul Refinement untuk dengan cepat memajukan tahap kekuatan jiwanya. Setahun berlalu, lalu 2 tahun dalam ruang jiwa tahap manusia, lapisan pertama dari ruang latihan Soul Refinement. Qin Yu tidak bisa merasakan berlalunya waktu karena jiwanya tumbuh dalam kekuatan dan terus berubah saat ia terus tanpa lelah melalui banyak segel tangan yang kabur. Di sisi lain, di planet Daun Merah Galaksi Aliran Perak, markas besar Sekolah Pedang Giok berada di. Markas besar terletak di atas 96 lapisan anak tangga. Setiap lapisan memiliki beberapa murid tahap abadi emas. Saat ini di luar pintu masuk aula utama, 2 baris murid elit yang tertata rapi berjumlah hampir beberapa ratus berkumpul. Kedua baris ini berlanjut dari dinding halaman dan ke alun-alun sekolah di bawah. Setiap murid memasang wajah bahagia dengan senyum cerah melihat ke arah sosok itu. Sosok itu adalah guru sekolah mereka yang dihormati Yu Qingzi. Tepat di bawah master sekolah ada 4 murid langsung dari master yang telah mencapai tahap keabadian emas level 9. Kemudian datanglah Dewa Emas level 8 dari generasi ketiga, sementara murid generasi keempat menunggu di bawah. Ahli bela diri Kakak Yudian telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk sekolah pedang giok kita. Dia telah membuat semua murid sekolah merasa bangga. Seorang pria muda juga didukung oleh senyuman yang tiada henti berbisik kepada guru sekolah di depan.
Kepala sekolah Kingzi juga merupakan wajah yang penuh kegembiraan. Kaisar Yu secara pribadi memberi tahu saya tentang kegembiraan ini. Sepertinya murid Yudian benar-benar memenuhi harapan saya dan sepenuhnya memberi saya wajah sebagai kepala sekolah di sekolahnya. Seorang parubaya juga tertawa dan berkata kemampuan Yudian dalam manajemen prosa dan komunikasi tidak kurang dari brilian. Rentetan pujian mereka yang terus-menerus disela oleh suara salah satu murid generasi ketiga. Patriark Paman Bela Diri Yudian telah tiba. Semua ahli di sekolah pedang giok berpaling untuk melihat anak tangga terbawah dari jarak yang cukup jauh. Menjadi praktisi abadi, penglihatan mereka jauh lebih besar dari rata-rata pria. Mereka melihat Yudian memakai senyuman isyarat melompat ke atas tangga seolah-olah pria itu hanya berjalan santai di tanjakan 70 derajat. Saat pria itu lewat, murid dari setiap generasi membungkuk dengan hormat pada sosok yang kuat ini yang mereka hormati. Diberikan sambutan gemilang sang pahlawan adalah sesuatu yang tidak pernah dinikmati oleh murid lain dari sekolah pedang giok. Lapisan satu demi satu dikaburkan oleh kaki pria itu. Tak lama kemudian dia mencapai area di depan kepala sekolah Yu Kingzi. Murid Yudian menyapa guru sekolah Yudian berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat dalam gaya sapaan tradisional Tiongkok kepada Yu Kingzi. Kepala sekolah menggunakan kedua tangannya untuk menopang Yudian dari posisi berlutut. Guru itu memiliki ekspresi senang di wajahnya dan berbicara, "Baiklah Yudian, kamu telah mencapai kesuksesan spektakuler lainnya dengan perjanjian perdagangan kali ini dengan alam iblis dan Yang Mulia Kaisar Yu. Dengan kesuksesan Anda telah mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan Yang Mulia dan telah mendapatkan pujian dan perhatian dari Anda. Anda pasti sedang menaiki tangga ke posisi yang paling menguntungkan untuk melayani Kaisar Yu." Mendengar ucapan ini, Yudian tidak bisa menahan kegembiraan dalam hati. Dia tahu bahwa prestasinya terbatas saat bekerja untuk master sekolah pedang giok, sedangkan bekerja untuk Kaisar Yu, ahli puncak dari seluruh alam abadi, memiliki masa depan yang lebih cerah. Pujian kecil apapun dari Kaisar Yu dapat memberinya manfaat tanpa akhir. Rekan-rekan muridnya semua membungkuk meneriakkan, "Selamat saudara bela diri, selamat paman bela diri." Suara mereka bergema di alun-alun. Wajah semua murid cerah dan penuh senyum. Mereka tahu meski kekuatan Yudian satu level lebih rendah dari generasinya, dengan hal terbaru ini Yudian sudah naik ke posisi yang lebih tinggi. Mengetahui apa yang ada di benak orang banyak, Yudian membungkuk lagi dan berkata dengan nada rendah hati, "Guru, ini hanya rumor." Murid ini sangat senang berada di sisi gurunya sesering mungkin. Senyum gurunya melebar dan menepuk bahu Yudian. Manusia harus selalu berusaha untuk mencapai tempat atau kemajuan yang lebih besar. Muridku yang bekerja bersama Kaisar Yu akan membawa kebanggaan yang lebih besar bagi tuannya. Cukup jangan berdiri di luar dan bicara, kita akan memulai pesta. Maka dimulailah pesta perayaan di aula utama sekolah pedang giok. Kursi kehormatan diambil oleh Yudian saat satu demi satu simpatisan datang untuk minum untuk merayakan pencapaian Yudian. Segera matahari sore turun ke cakrawala dan bintang memenuhi langit. Baru larut malam para murid mulai bubar dan di bawah sambutan perpisahan yang meriah dan bahagia dari rekan-rekan muridnya, akhirnya Yudian kembali ke kediamannya. Beberapa saat yang lalu teriakan meriah dari aula utama telah memudar, hanya keheningan tak berujung yang tersisa di kediaman. Apakah Yudian tenang? Ekspresinya adalah salah satu tekad dingin, suaranya bisikan tanpa suara adalah pesan untuk dirinya sendiri. Muridku yang terkasih Yan Gao. Awalnya tuanmu ingin membiarkanmu mengambil alih posisiku di planet daun merah ini, tapi aku tidak akan pernah menyangka kamu akan dibunuh oleh pedang abadi. Dalam 10 tahun ini tuanmu telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantu Kaisar Yu dalam urusan perdagangan dan belum punya waktu untuk membalas kematianmu. Kilatan tajam yang tidak menyenangkan memasuki mata elang itu. Tapi sekarang tuanmu telah berhasil menyelesaikan tugas itu. Tuanmu tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk membalas kematianmu. Meskipun waktuku di galaksi Silver Stream singkat, aku tidak akan berhenti sampai aku membalaskan dendammu. Yudian berbalik menghadap langit berbintang, memandikan wajahnya dengan cahaya lembut yang tenang, tetapi sebaliknya dan hatinya menjadi gelap dengan pikiran tentang niat membunuh.
Di sisi lain ada 3 susunan teleportasi terbentuk, hanya akan ada beberapa lusin penjaga di area teleportasi tetapi pada hari ini lebih dari beberapa ratus orang menghiasi tanah di sekitar area. Di garis depan dan paling dekat dengan barisan adalah tetua klan Yan Yansuo dan Yan Sufan yang merupakan pemimpin klan yang baru terpilih. Kedua tetua klan berdiri dengan tongkat ram lurus di depan barisan menunggu dengan tenang untuk beberapa peristiwa yang tidak diketahui. Pemimpin klan berbisik kepada sesepuh di sebelahnya katakan kapan senior Yu Dian akan datang ke sini. Alih-alih memberikan jawaban langsung yang terakhir hanya menggelengkan kepalanya dan berkata siapa yang tahu. Pesannya mengatakan itu akan terjadi hari ini tetapi siapa yang tahu jam berapa sekarang. Kita tidak perlu khawatir karena kita telah menunggu selama bertahun-tahun di bawah tekanan dari 2 keluarga besar lainnya Liu dan Wang. Bagaimana bisa lebih sedikit menunggu waktu sehari dibandingkan dengan apa yang sudah kita hadapi hari ini senior Yu Dian akhirnya akan datang dan bersamanya adalah harapan dari klan Yan kita. Beberapa saat kemudian ketika salah satu susunan teleportasi menyala dengan cahaya yang menyilaukan setiap anggota dari 100 lebih pejabat Yan menarik perhatian dan membungkuk dalam-dalam mengira pendatang baru itu adalah calon penyelamat mereka tapi dari poros cahaya datang sosok pendek dan gempal yang level kekuatannya hanya pada level 2 abadi normal. Pendatang baru itu tersentak saat melihat lebih dari 100 orang menyambutnya dan mulai mengeluarkan keringat. Pemandangan itu sangat mengejutkannya mengapa begitu banyak orang menyambut seseorang seperti dia. Melihat kurcaci bertubuh gempal itu wajah dari 100 lebih orang penting mengerut dan menatap tajam ke arah pendatang baru. Sufan menginstruksikan seorang murid Yan di belakang cepat kirim yang ini keluar dari sini. Murid itu segera mengawal level 2 abadi dari tempat itu dan dengan cepat kembali untuk menunggu. Detik berubah menjadi menit yang berubah menjadi jam. Segera matahari terbenam di cakrawala. Tepat sebelum poros terakhir dari cahaya malam terputus salah satu dari 3 susunan teleportasi sekali lagi menyala dan semua anggota Yan yang hadir membungkuk dalam-dalam untuk menyambut para pendatang baru. Dari cahaya lembut yang menyilaukan sekelompok 5 orang keluar dari larik. Salah satu dari kekuatan 5 tidak dapat dirasakan oleh salah satu komite penyambutan yang berarti bahwa setidaknya semuanya adalah keabadian emas. Seorang pria muda di antara 5 orang adalah yang pertama berbicara suaranya terdengar di telinga semua. Di mana Yan Suo dan Yan Sufan jawabannya datang tanpa jeda yang ini disebut Yan Suo hadir. Sesaat kemudian datang lagi yang ini disebut Yan Sufan juga hadir. Sufan membungkuk lagi dan bertanya bolehkah saya bertanya apakah 5 senior itu bersama kelompok senior Yu Dian? Kelimanya memang satu grup dengan Yu Dian. Yu Dian tahu bahwa pembunuh itu pasti sangat kuat jadi untuk memastikan pembalasannya tidak terganggu dia telah membawa beberapa rekan murid dan saudara untuk membantunya. Dari mereka yang terlemah adalah emas abadi level 7. Itu betul pemuda itu tampaknya menjadi juru bicara kelompok itu. Saya dipanggil Lu Chao saudara bela diri Yan Gao. Dengarkan baik-baik orang ini adalah tuanku Yu Dian. Pria muda itu menunjuk ke arah seorang pria parubaya berwajah datar di sebelah kanannya. Kedua tetua dan ratusan rombongan segera membungkuk dan memberi hormat kepada tuannya. Kami dengan rendah hati menyapa yang mulia senior Yu Dian. Yang muda terus memperkenalkan yang lain ini adalah saudara bela diri saya Heng Yu. Dia adalah murid paman bela diri saya dan dia adalah emas abadi tingkat 9 yang kuat. Kali ini pemuda itu menunjuk ke seorang pemuda kulit hitam. Sementara dalam posisi membungkuk hati kedua tetua klan Yan gemetar seolah-olah mereka telah disiram dengan air sedingin es. Tingkat 9 emas abadi itu angka yang luar biasa. Para tetua memimpin ratusan lebih panitia penyambutan untuk membungkuk dan memberi penghormatan kepada tokoh kuat lainnya. Kami dengan rendah hati menyapa yang mulia ini senior Heng Yu. Pria yang dimaksud hanya mengangguk sedikit seolah melihat semut. Pengenalan dilanjutkan ini adalah saudara bela diri saya Feng Lian yang merupakan emas abadi tingkat 8. Emas abadi level 8 untuk para tetua ini para pendatang baru ini jauh lebih unggul dari mereka. Kami dengan rendah hati menyapa yang mulia senior Feng Lian keduanya dengan hormat membungkuk lagi.
Orang ini adalah saudara seperguruan saya Hang Feng yang bersama dengan Feng Lian dan saya murid langsung dari guru kami Yu Dian. Dia juga seorang emas abadi tingkat 8. Kedua tetua sekali lagi membungkuk dan memberi hormat kami dengan rendah hati menyapa yang mulia senior Hang Feng dan terakhir saya. Saya sedikit lebih lemah pada tahap keabadian emas level 7. Lu Chao tertawa seolah bercanda pada dirinya sendiri. Dengan pendatang baru mereka memimpin rombongan langsung ke rumah klan Yan. Di dalam aula utama klan Yan kursi di kedua sisi pria itu adalah Hang Feng, Feng Lian, Lu Chao dan Hang Yu. Di area pengunjung pusat adalah Yan Suo, Su Fan dan seorang pria tua dengan rambut dan janggut hijau pucat. Su Fan membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan nada rendah hati sesuai perintahmu senior Yu Dian kami diam-diam telah mengamati klan Wang dan klan Liu. Orang ini adalah tamu terhormat dari klan kami yang perkataannya solid dan jujur. Dari dia kami memperoleh informasi penting. Yu Dian menyipitkan matanya cahaya aneh berkedip-kedip dari dalam. Berbicara Su Fan melirik pria tua itu dan orang tua dengan rambut hijau pucat melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Senior sekitar 10 tahun yang lalu seorang tamu terhormat misterius diundang ke dalam klan Liu. Tamu terhormat ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan memiliki iblis level 8 sebagai penjaga pintunya. Bahkan patriark dan tetua dari klan Liu dapat mengunjungi tamu ini. Yu Dian mengalihkan pandangannya ke Su Fan. Katakan apakah ada yang aneh dari klan Wang yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh tidak ada yang aneh dari pemberitahuan dari klan Wang. Tidak ada satupun dari kekuatan tertentu yang muncul. Tamu terhormat keluarga Liu ini kemungkinan besar adalah tersangka. Seperti yang dikatakan senior sebelumnya kakak laki-laki tertua saya Yan Gao tidak pernah menyinggung ahli yang kuat sebelumnya jadi kemungkinan besar tindakan itu muncul dari perseteruan keluarga antara keluarga kami dan klan Liu. Porselen di tangan Yu Dian hancur seperti es tipis pin teh panas mendidih keluar. Bahkan tidak terganggu oleh cipratan minuman panas di tangannya saat dia membanting tinjunya ke meja samping kursi yang roboh seperti istana kartu. Gerakan tiba-tiba menyebabkan dua tetua klan Yan dan tamu terhormat gemetar ketakutan. Yu Dian menatap belati pada orang tua dengan rambut hijau pucat. Tamu terhormat klan Liu katamu dengan ekspresi datar dan suara sedingin es. Yu Dian menginstruksikan bahwa tamu kehormatan ini kembali ke kediamannya dan berikan saya informasi tentang tamu terhormat klan Liu ini. Ini adalah masalah yang akan saya tangani secara pribadi. Itu adalah jawaban para tetua yang sangat ingin mendengarnya. Tentu saja senior Yu Dian hanya bintang yang menerangi langit. Di antara angin kencang yang sedingin es 5 sosok mengendarai angin melintasi kota Yansan. Lu Chao tertawa geli tuan tamu terhormat klan Liu ini adalah sosok yang sangat menarik. Sejak bertemu dengan sesepuh keluarga Liu tamu tersebut telah mengikuti pelatihan tertutup dan tidak keluar selama 1 dekade. Yang paling kuat dari kelompok itu Hang Yu mencibir ini menjadi lebih baik. Kita tidak perlu mencari di bawah setiap batu di planet ini untuk menemukan orang ini. Yang harus kita lakukan adalah pergi ke sana dan menangkap orang ini secara langsung apakah sebagai sandera atau sebagai pembunuhnya saya akan tetap membunuh mereka. Sementara dua praktisi bela diri mengobrol Yu Dian bergumam pada dirinya sendiri tamu terhormat klan Liu ini saya merasa murid saya Yan Gao kematian pasti ada hubungannya dengan tamu ini. Meski gumaman Yu Dian sangat lirih namun rekan-rekannya abadi dengan indera yang tinggi jadi wajar saja mereka bisa mendengar soliloquy Yu Dian. Tuan yakinlah dengan kami berlima orang itu sudah mati. Kecuali lawannya adalah ahli panggung Kaisar Abadi mereka tidak akan bertahan. Plus saudara bela diri Hang Yu bukanlah emas abadi tingkat 9 biasa tetapi pedang abadi dengan kekuatan ofensif terkuat di antara yang abadi. Bahkan jika lawannya adalah mistik abadi level 1 lawan tidak akan adil. Muridnya Feng Lian tersenyum meyakinkan padanya. Murid bela diri lainnya tertawa mengejek seperti ini. Sebagai murid dari sekolah pedang giok praktisi pedang abadi jauh lebih kuat dalam menyerang daripada praktisi abadi setara tingkat biasa. Tidak peduli siapa itu kita harus waspada. Wajah Yu Dian berubah menjadi ekspresi yang sangat serius.
Apakah kalian semua sudah lupa apa kata pemimpin klan Yan yang baru terpilih, Yan Gao, yang telah mencapai level 7 pedang emas abadi terbunuh dalam satu pukulan pedang? Seketika yang lain tutup mulut, senyum santai dari 4 rekan lainnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi jelek. Satu pukulan pedang emas tingkat 7 abadi terbunuh dalam satu pukulan serangan tunggal itu pasti tidak sesederhana yang dikatakan saat itu. Lu Chao pecah dengan tawa riuh, "Tuan, saya tidak akan percaya orang itu adalah seorang mistik abadi. Apalagi seorang mistik abadi yang akan pergi berkeliling dan secara acak membunuh keabadian emas sebagai waktu luang mereka." Sesama saudaranya Hang Feng juga ikut menertawakan ide sembrono ini. Mereka terus melakukan perjalanan dengan kecepatan santai dengan suasana hati yang gembira. Tak satu pun dari mereka dapat percaya bahwa seorang ahli panggung kaisar abadi akan datang ke planet terpencil seperti Ember Moon untuk berurusan dengan emas abadi. Itu benar-benar tidak masuk akal. Tidak pernah terdengar, mustahil. Yu Dian juga menertawakan ide ini. "Haha, sudah cukup, mari kita pergi ke taman bambu ini untuk menemukan tamu terhormat bernama Qin Yu." Tentu saja setiap orang harus bertindak sesuai dengan rencana di mana kita menyerang secara bersamaan menggunakan teknik pedang rantai 5 titik. Kita tidak boleh ceroboh. 4 lainnya murid generasi ketiga menyuarakan konfirmasi mereka. "Ya Tuan, ya Paman." Bela diri. Dengan itu kelompok itu berakselerasi menjadi balok bola energi pedang emas dan langsung menghilang di ruang udara di luar kota Yansan. Sementara kelompok itu berbicara sembarangan di dalam taman bambu, 2 iblis Suoyan dan Zhang Yuan sedang bersantai di bawah naungan pagoda tunggal sambil minum teh segar. Kedua penjaga tidak pernah meninggalkan tanah manor sejak Qin Yu pertama kali memasuki ruang budidaya rahasia yang berada di bawah tanah tempat mereka duduk di bangku batu. Laki-laki dari 2 penjaga yang dikenal sebagai Zhang Yuan tersenyum ringan dan berbicara dengan rekan wanitanya. "Sang majikan telah mengikuti pelatihan tertutup selama 1 dekade. Aku ingin tahu di tahap apa master itu sekarang." Suoyan merenung pelan, terlihat agak enggan. "Mengingat sifat mistis dari jalur latihan tuan kita dalam 10 tahun ini, aku takut dia pasti melampaui kita. Saya pikir dia harus bisa membuka dunia lapisan kedua dari Atlas, melepaskan ratusan Raja Iblis. Pada saat itu saya pikir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu tuanku dengan hal-hal lagi." Mendengar ini keduanya diam-diam duduk di bangku mereka dalam keheningan dan saat mereka memikirkan tentang hal-hal mereka sendiri. BOOM kantong udara dengan kepadatan tinggi menghantam rebung di sekitarnya menyebabkan batangnya pecah tertiup angin yang kencang. Daun bambu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di ruang udara di atas taman dan perlahan melayang ke bawah. Sepersekian detik kemudian ruang di atas taman bergemuruh seperti guntur dan berguncang ke segala arah. Gelombang pedang beriak yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah ke halaman taman. Pelayan taman dan penjaga normal dibelah dan dipotong dadu oleh pembantaian gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Darah, usus dan organ dalam meledak menjadi tetesan kecil cairan berwarna merah tua yang jatuh seperti hujan membasahi tanah dengan warna merah kusam. Dalam sekejap taman yang damai itu telah diubah menjadi neraka berdarah dengan tubuh-tubuh yang terpotong-potong dan sisa-sisa darah mewarnai halaman. Di atas semua kekacauan ini sebuah tantangan meledak di langit. "Qin Yu, keluar dan mohon belas kasih. Serahkan dirimu sekarang juga." Suara menggelegar itu menggema di langit di atas neraka, lalu garis besar 5 sosok muncul di langit. Masing-masing berdiri pada 5 poin utama dari filosofi tradisional Tiongkok dari setiap seni formasi kayu, api, tanah, emas, dan air. Di pinggul atau di punggung mereka ada gagang pedang. Dalam posisi mereka, tangan mereka membentuk segel tangan yang aneh di mana mereka berdiri seperti hakim ilahi yang menghakimi semua. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.